Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini di channel YouTube ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sering banget luput dari perhatian kita sebagai pengguna aplikasi sehari-hari, tapi sumpah ini vital banget buat dunia teknologi. Nah, kita bakal ngebahas tentang aturan-aturan tersembunyi, semacam aturan tak terlihat yang benar-benar ngejaga perangkat lunak dari keruntuhan dan kekacauan total. Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aplikasi raksasa kayak Google atau sistem m-banking kalian itu nggak hancur berantakan padahal yang ngerjain ada ribuan orang? Jawabannya ada pada satu hal, konvensi kode. Buat pemanasan, saya pengen nanya satu hal yang cukup bikin penasaran nih. Kenapa ya 80% dari total biaya sebuah perangkat lunak itu justru dihabisin buat pemeliharaan, bukan pas pembuatannya? Ini fakta yang gila sih. Ternyata, nulis kode di awal itu adalah bagian yang paling murah dan paling gampang dari seluruh siklus hidup sebuah software. Yang mahal dan super susah itu adalah gimana caranya bikin kode tersebut bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Dan disinilah pembahasan kita hari ini bakal ngebuka mata kalian. Untuk 10-15 menit ke depan, peta jalan kita udah jelas banget. Kita bakal bahas mulai dari kenapa aturan kode ini krusial banget, ngebongkar bahasa rahasia para programmer, ngebahas gaya penamaan, seni ngatur folder, sampai arsitektur yang scalable, dan rahasia sukses jangka panjangnya. Saya jamin, di akhir ulasan ini, hal-hal yang tadinya kedengeran teknis dan rumit bakal jadi masuk akal banget. Bahkan buat kalian yang belum pernah nulis kode sama sekali. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengapa aturan kode ini penting banget buat fondasi perangkat lunak. Kenapa programmer nggak bisa asal ngetik kode sesuka hati mereka, yang penting aplikasinya jalan. Gini, berdasarkan data dari ensiklopedia, ada fakta mengejutkan. Sekitar 40-80% dari total biaya seumur hidup sebuah software itu murni dipakai cuma buat pemeliharaan. Coba bayangin, kalian bangun rumah, ternyata biaya ngecat ulang, benerin atap, dan nyapu lantai selama puluhan tahun itu jauh lebih mahal daripada biaya pas ngebangun rumahnya. Itu yang terjadi di dunia software. Jarang banget ada software yang dipelihara sama penulis aslinya seumur hidup. Jadi, nulis kode yang rapi itu pada dasarnya adalah tentang bertahan hidup di masa depan, biar insinyur lain tetap bisa paham karya kalian. Makanya ada satu kutipan legendaris banget dari Leon Bembrick. Dia bilang gini, ada dua masalah sulit dalam ilmu komputer. Invalidasi caching, ngasih nama, dan kesalahan off by one. Ya, kalian gak salah dengar, dia sebutin ada dua masalah, tapi malah nulis 3 hal. Itu lelucuan khas programmer soal salah ngitung, atau istilahnya off by one. Tapi coba deh, perhatiin poin yang di tengah, ngasih nama. Kenapa ngasih nama variabel aja susahnya minta ampun? Karena di situ kita lagi nyoba komunikasi sama manusia lain, bukan cuma ngasih instruksi ke mesin. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas soal bahasa rahasia para programmer. Aturan penamaan dan cara nulis kode ini sebenarnya nyiptain semacam tata bahasa rahasia di antara para pengembang. Poin krusialnya tuh di sini. Kompilator, alias mesin yang nerjemahin kode jadi program, itu bener-bener nggak peduli seberapa estetik kalian misahin spasi atau bikin baris baru. Mesin nggak peduli kodenya rapi atau acak-acakan, asal logikanya jalan. Nah, konvensi ini murni dibikin supaya manusia, kayak reviewer kode atau programmer lain di masa depan, bisa baca logikanya dengan gampang. Bisa dibilang, ini adalah bentuk empati seorang programmer ke teman-teman satu timnya. Masuk ke bagian ketiga, kita lihat gimana bahasa rahasia ini dipraktikkan lewat gaya penamaan. Karena di banyak bahasa pemrograman kita nggak boleh pakai spasi buat misahin kata, jadinya para programmer ini harus muter otak dan berkreasi. Nah, ini dia contekan visualnya. Pertama, kita punya snake case atau gaya ular, di mana kata-katanya disambung pakai garis bawah. Contohnya user underscore count. Ini populer banget di Python sama database. Terus ada camel case yang bentuknya kayak punuk unta. Kata pertamanya huruf kecil, tapi kata berikutnya diawali huruf kapital. Contohnya user count. Ini dialek wajib banget di JavaScript dan Java. Ketiga, ada Pascal case. Mirip unta juga, tapi kata pertamanya ikut huruf kapital, kayak user account. Ini sering dipakai buat nama kelas atau ekspor di bahasa Go. Dan yang terakhir, kebab case, di mana kata-katanya ditusuk pakai tanda strip kayak sate kebab. Contohnya user strip profile. Dan ini pasti sering banget kalian lihat di alamat URL internet kan? Setiap gaya ini punya tugas spesifik yang ngasih petunjuk langsung ke programmer. Biar lebih kebayang aplikasinya di dunia nyata, coba lihat ini. Ini adalah cuplikan langsung dari panduan gaya penulisan Java milik raksasa teknologi Google. Perusahaan segede Google aja punya dokumen ketat yang mewajibkan setiap variabel lokal harus ditulis pakai lower camel case.
Tujuannya apa? Supaya insinyur Google dimanapun mereka berada, entah di Tokyo, London, atau California, bakal langsung ngenalin itu sebagai variabel lokal tanpa harus mikir dua kali. Konsistensi global kayak gini tuh benar-benar ngemat ribuan jam kerja loh. Tapi lucunya nih, di tengah semua perbedaan bahasa kayak JavaScript, PHP, Python, sampai Go, ada satu aturan langka yang disepakati sama semua orang. Untuk nilai konstanta, yaitu nilai tetap yang nggak bakal pernah berubah, semuanya sepakat buat nulis pakai huruf besar semua yang dipisah garis bawah. Seolah-olah kodenya lagi teriak ke muka kalian, jangan pernah ubah nilai ini. Oke, kita beralih ke bagian keempat. Sekarang kita naik level dari sekedar kata-kata ke skala yang jauh lebih gede. Seni mengatur folder proyek. Bayangin kalian masuk ke perpustakaan nasional yang super gede, atau dapur restoran bintang 5. Coba kalian bayangin naruh 1000 file kode ke dalam satu folder utama doang. Itu persis banget kayak kamar tidur yang super berantakan. Mau nyari satu pasang kaos kaki aja butuh waktu setengah jam. Beda banget sama struktur yang udah dikelompokin secara logis, layaknya dapur komersial profesional. Di dapur restoran, daging mentah, sayuran, dan bumbu itu punya raknya masing-masing. Koki tahu persis kemana harus ngambil garam tanpa harus bongkar-bongkar laci. Ngatur folder proyek dengan benar itu bakal ngemat waktu yang luar biasa banyak pas tim lagi nyari bahan kode mereka. Biar dapurnya tetap rapi, ada beberapa lemari standar yang udah universal banget dipakai di hampir semua project, apapun bahasa pemrogramannya. Biasanya ada folder SRC buat nyimpen source code atau daging utama aplikasinya. Terus folder tests, tempat buat simulasi ngetes kodenya jalan atau enggak. Ya ibarat meja cicip makanan lah. Ada juga config buat nyimpen resep rahasia atau pengaturan. Dan public buat nyimpen aset kayak gambar yang bakal langsung disajiin ke pengguna. Ini bener-bener fondasi kerapian sebuah project. Malahan nih, beberapa bahasa modern kayak Rust dan Go itu ngambil langkah yang lebih ekstrim. Mereka maksa kedisiplinan ini dari awal. Alat bawaan Rust yang namanya Cargo itu udah ngeharusin kalian punya struktur file baku. Di dunia Go juga sama, ada standar project layout yang dipakai luas di industrinya. Mereka sadar banget kalau kebebasan yang kebablasan dalam nyusun folder itu ujung-ujungnya malah bawa bencana. Sekarang di bagian kelima kita bakal ngebahas arsitektur bersih dan scalable. Gimana sih para profesional ini ngedesain sistem aplikasi raksasa biar bisa terus nampung jutaan pengguna tanpa tumbang? Nah, ada satu konsep brilian banget namanya clean architecture atau arsitektur bersih yang dipopulerkan sama Robert C. Martin. Idenya itu gampang banget dibayangin kayak lapisan bawang bombay. Aturan mainnya cuma satu. Ketergantungan itu harus selalu mengarah ke dalam. Bagian paling tengah, yaitu aturan bisnis alias otaknya aplikasi, itu harus benar-benar diisolasi dari detail luar kayak database atau tampilan UI. Jadi kalau besok-besok kalian mau ganti jenis database, otak aplikasi kalian nggak perlu dirombak sama sekali. Cerdas banget kan? Di prakteknya nih, terutama buat aplikasi modern berbasis Node.js atau React, biasanya ada dua aliran arsitektur yang sering dibandingin. Di sisi kiri ada struktur berbasis fitur. Ini sistemnya ngelompokin barang sesuai departemen. Jadi semua urusan soal pengguna masuk ke folder users, semua soal produk masuk ke folder products. Nah, di sisi kanan ada struktur berbasis layanan. Ini ngelompokin berdasarkan tugas teknisnya. Misalnya semua pengendali kumpul di controllers, semua urusan data kumpul di models. Terus, mana dong yang benar? Jujur aja, nggak ada yang salah dari keduanya. Milih struktur itu ibarat milih cetak biru rumah. Pendekatan feature itu cocok banget buat aplikasi yang ukurannya udah raksasa. Sementara, pendekatan layanan sering dipilih sama tim yang udah nyaman banget sama metode klasik. Balik lagi, semuanya tergantung sama seberapa gede proyek kalian dan gaya kerja apa yang paling bikin tim kalian produktif. Akhirnya, kita nyampai di bagian ke-6, rahasia kesuksesan jangka panjang. Kita bakal nyatuin semua yang udah kita bahas tadi dan ngelihat gimana sih aturan-aturan ini bisa nyelamatin sebuah aplikasi seiring berjalannya waktu. Kalau ada satu hal aja yang wajib kalian ingat dari seluruh ulasan ini, ingatlah aturan emas ini. Konsistensi itu jauh-jauh lebih penting daripada selera pribadi. Mau kalian tim camel case ke, tim snake case ke, tim folder fitur atau layanan, itu sama sekali nggak masalah. Rahasia sukses absolutnya adalah pilih satu konvensi aja bareng tim kalian dan patuhi aturan itu dari ujung ke ujung proyek. Masalah baru bakal meledak kalau ada 5 programmer di satu tim tapi masing-masing nulis pakai 5 gaya yang beda-beda. Dan buat ngejaga konsistensi itu, programmer sering banget ngelakuin aktivitas yang namanya refactoring. Bahasa gampangnya sih ini tuh proses bersih-bersih rutin. Pengembang bakal terus-terusan nata ulang letak file atau ganti nama variabel, murni cuma buat mastiin dapur mereka tetap rapi buat programmer selanjutnya yang mau kerja.
Proses ini sama sekali nggak ngerubah apa yang dilihat sama pengguna di layar, tapi percayalah, ini yang nyelamatin perusahaan dari kebangkrutan teknis di belakang layar. Kesimpulannya, kode yang baik itu bukan cuma soal fungsinya yang jalan. Ini soal gimana kita berkomunikasi dan berempati sama manusia lain. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat didiskusiin. Pernah nggak sih kalian frustrasi nyari satu file penting di laptop yang foldernya super berantakan? Nah, kalau mulai hari ini kalian bikin folder proyek baru, gaya penamaan apa sih yang bakal kalian terapin biar nggak tersesat di komputer sendiri? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nemenin ulasan kali ini. Bye Teknologi Berbicara, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.